kontribusi atau pemikiran Hadratus Syekh itu bisa menjadi katalisator yang mempercepat teknologi. Bisa juga menjadi destruktor yang kemudian membuat perubahan terkait dengan bagaimana penggunaan teknologi misalnya gitu ya. Healing itu manusiawi, fitrah manusia dan harus, tapi gimana cara healingnya? Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Sahabat Kajian, podcast Pusat Kajian Pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang bekerja sama dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Kali ini saya Zakia, saya mahasiswi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Unhas bersama Bapak Abror akan sedikit mengkaji pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di era disrupsi digital. Kira-kira apakah masih relevankah dengan zaman sekarang? Nah, untuk membedah tema ini, saya tidak sendirian pastinya. Di studio ini telah hadir seorang pakar yang sangat kredibel. Beliau adalah Bapak Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Oke. Beliau ini adalah merupakan dosen dari Prodi Hukum Islam S1 dan juga S2 di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Sebagai seorang akademisi yang ahli di bidang tafsir hadis, beliau juga aktif meneliti deradikalisasi, moderasi beragama, dan juga isu-isu kontemporer. Tentu ini sangat relevan mengingat beliau juga mengampu mata kuliah pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ustadz, langsung saja dari buku yang telah kita baca, dari buku ini ya teman-teman, dari buku yang sudah kita baca, Tasawuf ala Mbah Hasyim. Nah, itu adalah tasawuf yang moderat begitu guys, yang seimbang antara syariat dan juga hakikat, dan dengan semangat tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Nah, di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim Ustaz, beliau juga menegaskan bahwa kebersihan hati, keikhlasan dan juga adab adalah syarat atau fondasi dari sahnya sebuah amal gitu. Nah, pertanyaannya Ustadz, kalau kita berbicara tentang kebersihan hati dan juga keikhlasan, itu adalah sesuatu yang dirasa masih abstrak dan penafsirannya masih sangat luas. Nah, kira-kira yang disebut dalam buku ini tentang kebersihan hati dan juga keikhlasan itu dalam artian yang seperti apa, Ustaz? Oke, luar biasa. Memang betul tadi Hadratus Syekh itu menekankan tasawuf itu yang seimbang, artinya tidak terlalu yang orang sebut sebagai hakikat saja, kemudian mengabaikan syariatnya, atau syariat yang kosong akan hakikat, tidak begitu, tapi harus seimbang dua-duanya. Tadi terlihat misalnya salah satu kitab yang jenengan potret tadi itu adalah Adabul Alim wal Muta'alim. Itu adalah contoh paling gampang, paling sederhana ya dalam proses belajar dan mengajar, bahwa beliau itu di situ bahasanya mengadab, tapi dalam proses adabnya itu isinya tasawuf sebenarnya. Tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu kan ilmu yang mengkaji tentang ahwalul qulub wa af'aluha. Jadi tentang keadaan-keadaan hati dan pekerjaan-pekerjaan hati. Nah, itu orang bilang hakikat itu juga abstrak. Hakikat itu apa? Itu abstrak gitu ya. Nah, maka sesuatu yang berkaitan dengan hakikat dari suatu amalan itu bukan yang tampak, tapi yang tersimpan di dalam hati, itu hakikatnya. Nah, sehingga hakikatnya ini sudah benar atau belum, sudah pas atau belum, tujuan yang ada dalam hati itu sudah kepada Allah atau belum. Nah, itu bicara hakikat. Sehingga Hadratus Syekh tidak hanya dalam urusan yang orang umumnya sebut syariat. Orang nyebut syariat biasanya umumnya apa? Sholat, puasa gitu ya. Nah, tapi ini dalam belajar, sama dalam belajar syariatnya harus dijalani. Jadi kalau kepengin berilmu, tidak ada ceritanya kemudian Hadratus Syekh itu kamu itu cukup wiridan saja, nanti pintar sendiri. Tidak, harus belajar. Nah,
dan harus ada gurunya, makanya Betul. ada adabul alim. Iya. Harus ada gurunya yang mengajar, alim, gurunya juga harus alim. Kemudian ada muta'alim. Muta'alim itu apa namanya? Proses kerja keras untuk tahu. Muta'alim ya, ta'allum dari kata ta'allum. Ta'allum itu takalluf alal ilm. Jadi belajar kerja keras, bahasanya malah takalluf, memaksakan diri supaya tahu gitu ya. Karena si orang itu males gitu ya. Ada berat belajar, tapi harus dipaksakan diri supaya tahu. Nah, itu syariatnya. Untuk punya ilmu saja, syariatnya adalah syariat itu yang berkaitan dengan prosesinya yang dilakukan oleh tubuh kita, organ tubuh kita. Maka syariatnya orang pengen pinter itu adalah yang datang ke kampus, menemui dosen, menemui guru, tidak dari rumah, gitu ya, tidak dari rumah. Nah, kemudian apa? Nah, itu syariatnya. Tapi hakikatnya itu harus benar juga. Apa hakikatnya? Hadratus Syekh memberikan panduan adab. Yang pertama, beliau tidak menyebut luruskan niat, tapi sucikan hati dulu. Nah, nanti bisa dilihat di Adabul Muta'allim fi haqqi nafsih. Ya, tentang adabnya seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Ya, itu yang pertama adalah malah justru ayyutahhira qalbahu minad danas. Jadi harus bisa pertama menyucikan terlebih dahulu hatinya dari kotoran-kotoran hati. Kotoran hati itu diantaranya ada hasud, dengki. Jadi kenapa kamu belajar? Tujuannya saya supaya ngalahin dia misalnya gitu ya. Saya nggak rela kalau dia yang pinter, harus saya. Misalnya itu syariat belajarnya bisa aja dia jalani, tapi hakikatnya nggak benar. Nah, atau hanya kepingin saja. Saya kepingin ngalahin dia, tapi sih kamu belajar. Itu berarti hakikatnya tok. Itu gak seimbang. Hadratus Syekh tidak mau begitu. Nah, kemudian penyakit hati, kotoran hati diantaranya lagi ada misalnya sombong. Itu beliau misalnya tekankan bahwa la yanalul ilma mustakbir wala mustahyin. Orang itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kalau dalam hatinya ada kesombongan atau rasa malu yang negatif. Jadi sombong, lagi ini aja. Belajar ilmu kayak gini saya juga bisa baca. Sekarang sudah ada ChatGPT, tinggal nanya. Nah, itu sombong. Tidak cukup kayak begitu. Kembangan dikit. Nggak bakal dapat ilmu. Ya, nggak bakal dapat ilmu. Mungkin bisa dapat pengetahuan tapi nggak dapat ilmu. Ilmu dan pengetahuan kan berbeda. Nah, sehingga di situ itu harus seimbang. Makanya syariatnya berupa datang ke kampus, ketemu dosen, ketemu guru, hakikatnya niatnya harus ditata. Nah, untuk menata niat harus diawali dengan menyucikan hati dari kotoran-kotorannya. Baru yang kedua, Hadratus saya menekankan ayyuhsina niyatahu. Baru setelah hatinya suci, baru bisa diluruskan niatnya, ditata niatnya. Jadi yang keren sekali dari beliau itu di situ. Nggak langsung disuruh nata niat. Suruh nata niat langsung itu ternyata sulit, gitu ya. Karena ada perang dalam batin. Dalam hati itu. Ya, itu sekelumit ya, tentu masih panjang lagi kalau dia bicara pemikiran beliau itu tidak ada habis-habisnya. Menarik sekali Ustadz pembahasannya ya. Kalau kayaknya nggak ada habis-habisnya, benar kata Ustadz. Tapi saya tertarik Ustadz untuk penyucian niat nih Ustadz. Ya. Kalau misalkan, nah sekarang itu kan kalau kita kuliah gitu ya, mencari ilmu tapi ada embel-embel niatan duniawi Ustaz. Betul. Nah, itu termasuk dalam niat yang salah atau bagaimana Ustaz? Ya, Cara pekerjaan. pekerjaan. Sekarang lagi tren Ustaz. Nah, Sekarang lagi tren bahwa ada beberapa anak lulusan S1 mereka bekerja tidak sesuai dengan jurusannya, lalu mereka buat konten seperti itu. Jadi apakah harus berbelajar itu harus simetris dengan pekerjaan? Yang pertama terkait dengan niat, yang kedua terkait dengan simetris pekerjaan linear. Linearitas. Yang pertama adalah orang belajar ilmu itu tujuannya tidak untuk pekerjaan. Itu yang diwanti-wanti oleh Hadratus Syekh. Iya. Bahwa Hadratus Syekh itu malah Allah yaj'ala ilmahu sulaman. Ya, lil agradid dunyawiyah. Itu adab ke berapa ya? 7 atau 8 pokoknya begitu ya. Jadi beliau memberi wanti-wanti keras. Allah yaj'ala ilmahu sulaman lil agrad ad-dunyawiyah. Jangan sampai seorang guru ataupun murid ya ketika mengajar atau belajar itu menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk menggapai tujuan-tujuan duniawi.
Nah, tetapi beliau memberikan solusi, kan namanya kayak gini, ini manusia tidak bisa di apa ya, hatinya itu tidak bisa kemudian Ada dipastikan. hasratnya itu. Pasti ada lah gitu ya. Ada, enggak. Pasti ada. Saya nanti kalau lulus S1 saya kan bisa jadi ini jadi itu gitu ya. Gitu. Nanti pangkat saya jadi naik karena sudah S3, maka saya akan gelar saya doktor, saya akan naik pangkat, penghasilan saya nambah gitu ya. Itu kan tidak bisa dipungkiri. Khatul itu saya memberi arahan di adab yang ketiga kalau nggak salah itu ya. Nah itu bahwasanya yang kayak gitu itu tidak boleh menghalangi seseorang untuk tetap belajar atau mengajar, tapi harus tetap sambil diluruskan niatnya ya, karena bagian kayak begitu itu bagian dari bisikan-bisikan ya, proses ya, bisikan-bisikan setan atau nafsu dalam diri kita yang kita itu kadang nggak bisa mengendalikan. Nah, tapi hati kita harus menjaga supaya tetap lurus niatnya. Nah, jadi meluruskan niat itu. Sehingga kalau misalnya ada orang belajar mau mendapatkan dunia, ilmunya tidak akan dapat. Dunianya mungkin bisa dapat. Jadi kadang ada orang merasa, saya belajar sukses kok dapat yang saya dapat, iya tapi nggak dapat ilmunya. Hanya dapat pekerjaannya. Hanya dapat pekerjaannya. Tapi pekerjaan itu kan paling hanya sampai pensiun. Sedangkan ilmu itu sampai kapanpun ya, Kehidupan selanjutnya. Malah justru bisa menjadi warisan seperti bisa diajarkan, bisa bermanfaat. Orangnya sudah Amal wafat, jariah. amal jariah. Orang yang sudah wafat ilmunya masih nyebar seperti karya Hadratus Syekh. Nah, tapi kalau tujuannya hanya mendapatkan itu, nah itu dan sukses mendapatkan apa yang dia tuju, itu bukan berarti mendapatkan ilmu, tapi mendapatkan ya apa yang dia tuju. Karena Allah itu memberikan sesuatu sesuai dengan niatnya. Niatnya dapat pekerjaan, Allah kasih pekerjaan, tapi nggak dapat ilmunya. Nah, ilmu dan pekerjaan itu berbeda. Dan ilmu itu idealnya, ini juga menjadi kritik Hadratus Syekh terhadap orientasi pendidikan hari ini ya. Orientasi pendidikan hari ini kan cenderung ilmu belajar itu untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha industri. Iya, industri. Ya, prodi mau dihapus Nah, ada prodi mau dihapus. PAI keter-keter itu. Jelas. Iya. Saya prodinya ilmu hadis. Iya. Wah, itu Itu enggak industri banget itu. Industri hadis enggak ada. Industri apa itu? Usaha apa itu? Ya Allah, iya. Tapi ilmu itu bukan untuk itu. Salah besar. Itu memang dunia modern itu menuntut kayak begitu, usaha industri. Tapi coba dilihat teknologi. Apakah kita mau menjadi pelayannya teknologi? Kemudian yang kedua, teknologi itu akan disalahgunakan oleh manusia yang tidak berilmu, tidak beradab. Kebukti kan? Ya, saya punya keahlian bikin HP, saya teknologi kan, saya bikin industri, tapi saya rusak generasinya. Lebih parah mana? Mendingan tidak berteknologi seperti orang zaman dulu, tapi etika peradabannya luhur dan tinggi. Nah, dan tidak perlu khawatir mau dibantah kayak coba. Nah, orang dulu tanpa teknologi yang canggih bisa hidup, peradabannya bisa maju berkembang. Nah, artinya itu kan hanya kekhawatiran kita ya. Kalau nggak memenuhi kebutuhan teknologi dunia industri, dunia usaha, nanti ketinggalan itu, ya wes ketinggalan. Tetapi ada yang lebih penting dari teknologi, yaitu peradaban. Justru ilmu-ilmu yang seperti itu tadi, tasawuf seperti hal itu yang menjaga gitu. Peradaban. Dan seringkali ya orang yang sudah mencapai capaian tertinggi di dunia usaha industri itu mencari batin, mencari spiritualitas. Nah, sehingga disitulah ilmu itu hakikatnya harus dikasih. Makanya muncul tasawuf urban itu ya. Mas tasawuf urban. Orang kota banyak. Iya, orang kota banyak mencari ketenangan hati melalui tasawuf. Betul. Menarik sekali ya Ustaz. Nah, seperti tadi yang dijelaskan panjenengan bahwa kita itu perlu ilmu-ilmu yang bisa menjaga peradaban. Nah, kita tarik di fenomena saat ini Ustaz, yang banyak menyebut itu generasi stroberi. Nah, yang dari luar itu tampaknya mewah gitu kan, merah merona gitu nggih, tapi ketika dipegang itu kan empuk gitu. Sepintas kelihatan manis, pas digigit kecut. Nah, itu ya Strawberry. Nah, itu istilah berbeda. Nah, itu yang marak dengan isu-isu mental health.
gitu. Oke. Yang fenomenanya itu seringkali butuh healing gitu, terlalu self love. Nah seperti itu memang kan kalau anak zaman sekarang itu dikit-dikit self love, Ya, dikit-dikit healing. ngoten nggih. Nah mengingat memang setiap manusia itu kan memiliki sisi lemah dan lelahnya gitu nggih, kalau berbicara tentang itu tadi gitu. Nah mungkin kalau zaman dahulu sebutannya berbeda, Mbah Hashim itu tadi nggih. Nah, kita penasaran gitu, Ustadz, bagaimana Mbah Hashim saat itu dalam menyeimbangkan antara kebutuhan personal diri Mbah Hashim dengan perjuangan atau pengabdian pada umat gitu. Nah, bagaimana biar kehidupan Mbah Hashim ini bisa seimbang gitu? Kita penasaran. Kan kalau kita berbicara tentang Mbah Hashim ini begitu banyak pengabdiannya, perjuangannya untuk umat. Nah, Jadi seperti dikorelasikan itu. Nah. Bagaimana generasi beliau ketika itu perjuangan luar biasa. Nah sekarang generasi yang hari ini berjuang sedikit aja udah ini. itu udah nyerah, Nah, langsung healing. Nah, butuh healing, stres gitu kan. ada dikit-dikit self reward. Nah, Gimana itu? Ya, sebenarnya healing itu wajar, manusiawi. Iya. Ya, manusiawi. Tinggal healingnya ini bagaimana, Nah, gitu ya. iya. Ada orang healing itu kadang healing itu apa ya? Healing itu mencari suasana yang mungkin mereka menganggapnya merefresh otak gitu. Menghilangkan kepenatan. Nah, Menghilangkan kepenatan. Ya, menghilangkan kepenatan. Yang penat itu sebenarnya apa? Yang penat itu Orang bilang aku penat deh. Hatinya atau ada beberapa versi mungkin. Apanya? Ada penat fisiknya, ada penat Penat fisiknya kan capek. Ya capek. Paling pijat. Nah, kalau penat otaknya itu mungkin kan kayak tiap hari ngerjain tugas, ngerjain Penat otak kerjaan itu, gitu. penat otak itu sebenarnya satu, Iya. tidur. iya betul. Oke. Tapi Jam istilah saat Iya. itu kan beda lagi, Ustaz. Ya. Nggih. Nah, makanya seringkali healing itu manusiawi, fitrah manusia, dan harus. Tapi gimana cara healingnya? Nah itu, kadang orang healing itu dengan mencari hiburan. Hiburan itu juga boleh, mubah, tapi kadang hiburan itu berlebihan. Nah itu yang menjadi tidak boleh. Atau hiburannya salah. Ya, hiburan yang mengandung maksiat. Iya. Nah itu menjadi sesuatu yang salah. Nah tapi kalau kita mau kembali ke akar gitu ya, kalau saya memahami secara filosofinya gitu ya, bahwa healing itu kan untuk menghilangkan kepenatan, sederhananya gitu ya, heal to heal gitu ya, untuk menghilangkan suatu kepenatan. Nah, yang penat itu apanya? Disebut penat itu kan hatinya atau enggak pikirannya. Lek penat matanya itu kan ngantuk gitu ya. Atau lek penat gegernya tuh apa punggungnya pijat kan gitu. Itu wis biasa, atau olahraga. Ya misalnya fitness atau apa begitu ya, monggo saja jogging gitu. Nah, kemudian kalau yang penat itu hati, kalau yang penat itu pikiran, sebenarnya pakai tidur itu hilang. Namanya pikiran itu kan makanya orang yang mikir itu tidak bisa tidur. Makanya kalau pingin overthinking. Makanya kalau pingin bisa tidur, aja mikir. Nah, merem aja. Tidur sambil mikir itu. Tidur sambil mikir, gak bisa tuh. Dan gak bisa mikir. Tapi berusaha mikir. Nah itu tidur gitu ya. Atau aktivitas lain yang bermanfaat gitu ya. Itu pikiran. Makanya orang wisata itu nggak menghilangkan kepenatan hati. Justru pulang wisata bisa penat tambahan. Itu hanya menghilangkan kepenatan pikiran. Nah, kepenatan pikiran itu cuma jeda. Ya, jadi makanya orang wisata ke gunung, hiking atau ke laut atau kemana gitu ya. Itu pikirannya ada healing ya, penat yang ada di otaknya itu bisa healing, tapi sesaat. Karena dengan cara itu. Nah sebenarnya penat yang paling utama itu di hati. Nah penatnya hati itu tidak ada obatnya selain zikir, selain dengan banyak menyebut nama Allah. Ada banyak waktu luang yang ketika luang itu kita malah mikir macam-macam. Misalnya kalau lagi nyetir atau lagi pokoknya lagi yang paling aktivitas yang kosong pikiran itu, nyetir itu paling kosong biasanya. Di situ itu orang malah mudah untuk tersulut emosi, mudah pikiran kemana-mana. Tidak bagus. Misalnya ada orang balap marah, ngelakson marah, itu tanda bahwa penat hatinya. Jadi pantang kelintasan. Hal-hal yang kayak gitu itu hati kosong namanya. Ya itu gimana caranya? Isi saja dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya,
ayat Quran yang bedek-bedek diulang ping 1000 ya tidak apa-apa. Sampai Ya. tutup. Sampai tutup. Sampai nyampe. Dan itu wis pasti fresh. Iya. Mau hatinya, mau kalimat thayyibah yang sederhana, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim, dan sebagainya gitu ya, sholawat. Itu pasti akan terhealing dan sendirian. Nah kalau healing seperti itu nggak usah anak generasi strawberry, generasi kelopo Yang kuat yang dalamnya. kuat dalamnya kuat gitu. Ya Allah. Bisa organisasi itu kan. Iya, harusnya itu. Iya, generasi kelapa itu. Ya, Penelet nggak? tangguh hebat gitu. Itu Ya, semuanya bermanfaat. itu malah harus seperti itu healingnya gitu ya. Iya. Nah terus gimana cara beliau mengatur antara harokah sama khidmah ya, pengabdian di masyarakat, pergerakan di umat dan mengajar dari Iya. kebutuhan pribadinya. Memang harus ada manajemen waktu. Makanya beliau di Adabul Alim itu kan mengharuskan guru maupun murid itu bisa berkonsep auqat. Ya, jadi bisa membagi waktunya dengan baik. Berarti intinya di bagaimana kita memanajemen waktu. Betul, regulasi. Intinya Regulasi healing itu diri, boleh, Lagi. jangan Boleh. berlebihan, Betul. jangan melanggar aturan Aturan. syariat Dan itu gitu. sederhana. Sederhana. Turu, Tidak harus yang menghabiskan uang. Betul. Intinya gitu. Tapi sebenarnya kalau yang capek itu pikiran atau hati mungkin yang capek itu sebenarnya kan dalam Islam itu kita sudah ada syariat yang mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu. ya, Ya kan, yang itu kita bisa jeda. betul. Kita, Iya. dalam sholat itu kita dalam Iya. berpasrah, kita berzikir, membaca gitu kan. Biasanya kalau orang yang benar-benar sholatnya itu menghayati, mungkin itu menganggapnya bahwa itu adalah healing, Healing. ngoten gitu, mendekatkan diri. Healingnya kepada ketemu Allah. Nah, mendekatkan diri Itu tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu. Tapi mungkin karena memang zamannya lebih sering memproduksi pengetahuan tentang itu. Karena konten yang dilihat Nah, itu. Ya. Nah, benar sekali. Mungkin semakin menarik ya, semakin lama perbincangannya. Sangat mencerahkan ya Ustadz ya. Jadi kita menemukan ketenangan melalui kebermanfaatan gitu nggih juga ya. Beranjak dari aspek psikologis tadi Ustadz, kita ke arah teknologi dan juga tatanan sosial. Dengan segala prinsip keikhlasan dan juga adab yang tadi kita bahas, jika dihubungkan dengan istilah katalisator dan juga instruktor. Apa itu? Ini bahasa-bahasa Iya. Apakah pemikiran Mbah Hashim di era digital ini menjadi posisi sebagai katalisator yang mempercepat dampak teknologi atau justru menjadi disruptor yang membongkar kebiasaan-kebiasaan baru Ustaz? Benar. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Oke. Jadi Gimana, Ustaz? kontribusi atau pemikiran Hadratus Syekh itu bisa menjadi katalisator yang mempercepat Teknologi. teknologi. Oke. Bisa juga menjadi destruktor. Ya, destruktor yang kemudian membuat perubahan terkait dengan bagaimana penggunaan teknologi misalnya gitu ya. Jadi mempercepat ya. Jangan dikira misalnya adab ya, yang berkaitan dengan hati tadi itu justru memperlambat teknologi. Tidak. Malah justru mempercepat. Kenapa? Karena orientasinya fokus. Iya. Oke, benar. Sesuatu yang Tidak fokus, terdistrak. tidak terdistrak oleh orientasi-orientasi yang lain. Masalah ya. Masalah. Jadi kalau misalnya saya orientasinya belok-belok, misalnya ini teknologi, ya saya mau buat atau saya mau gunakan, saya tidak menciptakan tapi saya menggunakan misalnya. Nah tujuannya lurus, yaitu kebermanfaatan untuk Umat. Habis itu saya belok, wah ini kurang menguntungkan, Nah, saya buat ini lebih menguntungkan, ganti ke sini, belok. nggak mempercepat. Oke. Tujuan utama yang malah memperlambat. Iya. Nah, gitu. Atau menjadi destruktor. Jadi mengubah misalnya penggunaan teknologi, bisa saja begitu ya. Yang saya pahami dari katalisator dan destruktor yang aku gak paham. Ya, tor-tor, Bener. ya, yang tor-tor gitu kan. Nah, jadi misalnya tadi ilmu adab, Oke. ilmu tasawuf atau ilmu adab atau ilmu apa itu. Nah, yang dia tawarkan Hadratus Syekh itu sebagai destruktor, maka dia akan mendestruksi, ya, akan merombak total, misalnya penggunaan teknologi yang selama ini orientasinya adalah dunia Iya. Hmm. menjadi manfaat. Oke, Mas.
Ya. Boleh jadi suatu pabrik, perusahaan, industri, ketika menciptakan suatu teknologi, tujuannya itu enggak ada kok tujuan untuk, misalnya nih, ini nggak tahu buatan mana ini, Londo atau Jepang atau Cina. Nggih. Pokoknya bukan buatan Pokoknya kita. buatan seudon sama. Ya, ini misalnya alat, yakin nggak kalau ini dulu diciptakan itu tujuannya supaya nanti santri-santri itu biar Enggak ada. mudah Pasti untuk dijual. Dampaknya gitu kan. Tujuannya untuk dijual. dijual. Iya. Tujuannya kan untuk dijual, untuk menguasai dunia, Pak. Ya, betul. Nah, Karena dengan teknologi itu semua data masuk di Iya, sini. betul. Akhirnya yang menguasai teknologi, pencipta teknologi inilah yang menjadi penguasa dunia. Tujuannya kan menguasai dunia. Iya. nggih, betul. Wes kita suudonnya gitu aja. Ya. Nuwun sewu ya Pak. Iya. Pak Sopo sing gawe iki. Nggih. Sama-sama nggak tahu ya. Tahu. Tapi tujuannya duit, ya cuan, Nggih. penguasaan dunia, kekuasaan dunia, Iya. itu pasti. Ketika diciptakan itu, lalu dengan adanya adab ini kita destruksi. Hmm. Oke, mereka menciptakan itu, kita sebagai pengguna bisa mendestruksi itu, sehingga kita jadi alihkan untuk ngaji. Kita alihkan untuk Dakwah. seperti ini. Nggih, untuk dakwah. Itu kan menjadi suatu destruktor juga ya, salah satu bentuk destruksi. Ini seperti itu. Menarik sekali. Terlihat dari kiprah dan juga kontribusi Mbah Hashim di berbagai bidang gitu ya. Ada pendidikan, organisasi, juga di politik Mbah Hashim terlihat sekali, dan juga ekonomi gitu. Terlihat bahwa beliau ini adalah seorang kiai yang memiliki tidak hanya kecerdasan spiritual, tapi juga kecerdasan emosional gitu gitu. Nah, pemikiran Mbah Hashim ini terkenal bahwa beliau ini adalah pemikir yang kritis dan juga inovatif dan juga solutif pastinya di masa saat itu gitu. Nah, akan tetapi jika kita relevansikan dengan keadaan kita saat ini nih, zaman saat ini, mungkin banyak mahasiswa atau masyarakat yang ingin mewarisi pemikiran kritis dari Mbah Hashim seperti ini, tapi kendalanya itu kan semakin kompleks sekarang ini, Ustadz. Ya, Bapak ya. Kita itu mau kritis juga takut sama pemerintah misalkan. Terus emang kalau kita kritis ini ada perlindungan untuk kita, misalkan seperti itu. Ada kasus nih yang lagi baru kemarin, ada jurnalis yang disiram air keras gitu kan. Berarti kan kita menjadikan diri kita itu takut untuk berpikir kritis, begitu kan. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan pemikiran dari Mbah Hashim ini dalam zaman sekarang ini, Ustaz? Oke, luar biasa. Kritis itu harus, karena kritis itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Dan beliau juga kritis Dan sekali. beliau sangat kritis. Nggih. Bahkan kritisnya beliau itu nggak hanya keluar, tapi juga Ke dalam, Dalam. di tubuh umat Islam dan NU sendiri. betul. Nggih. Bayangkan beliau menulis at-tanbihat al-wajibat liman yasna'ul maulid wal munkarat. Betul. Beliau tidak melarang maulid, tapi at-tanbihat al-wajibat, peringatan keras yang harus ditujukan kepada orang-orang yang melakukan kegiatan maulid, tapi dengan catatan ya merayakannya itu dengan kemungkaran gitu ya. Terus beliau punya risalah fi jasus. Nah, itu kan juga kritik internal. Nggih. Tapi bukan kritik yang tanpa dasar. Dan yang paling utama adalah satu kritik itu satu dasarnya ilmu. Kalau kritik nggak pakai ilmu itu pasti jadi cacian, Iya. jadi hinaan, jadi makian, Ujaran Kalau kebencian. sekarang jadi bahan ya kan. ujaran kebencian. Jadi bahan. Betul. Terus yang kedua harus dengan adab. Dan makanya beliau kan selalu adab gitu. Nggih, yang Ya Allah itu luar biasa. Ya itu yang menjadi nilai luhur, Iya. yang menjadi humanis, orang itu menjadi manusia yang seutuhnya itu ya dengan adab. Karena teknologi termasuk tadi ujaran-ujaran kita, kritikan-kritikan kita, kalau tidak didasari ilmu, tidak didasari adab, itu pasti akan jadi hinaan, makian, laknat, ditangkap orang itu begitu. Jangankan kritikan, nasihat. Kalau saya misalnya nggak usah menasihati orang, menasihati anak saya misalnya. Saya kalau misalnya menasihati anak saya dengan adab yang menurut saya sudah benar, tapi adab ini nggak adab kita kepada anak. Ya, nggak pakai adab kepada anak, nggak pakai ilmu ya terkait dengan apa yang kita nasihatkan itu akan ditangkap anak bukan nasihat, marah. Marah. Apalagi di Ibu bawel.
bawel, Cerewet gitu ya. cerewet. Oke. Nggak ada kata nasihat. Padahal nasihat itu adalah iradatul khair lil mansukh. Jadi menginginkan kebaikan Bagi orang yang bagi orang yang diberi nasihat itu yang itu kan nasihat kan intinya itu. Nah, tapi kebaikan ini ditangkap anak itu menjadi suatu keburukan. Jadi marah, jadi apa kesel, dendam, benci. Padahal enggak. Itu kenapa? Saya menilai, oh cara paling enak itu adalah merekam diri sendiri. Saya pernah dapat ilmu kayak gini itu dari guru saya itu gitu. Kalau kamu kepingin tahu kenapa orang itu menangkap berbeda dari apa yang kamu mau, ya saya menyampaikan begini tujuan saya sebenarnya bagus nasihat. Kok ditangkap jadi marah-marah, dianggap marah, dianggap saya marahi. Nah itu coba ketika kamu menasihati, kamu rekam, nggak usah diomong apa itu sengaja rekam kayak gitu ya, rekam. Ya, bila perlu ada kayak gini kamera gitu. Iya. Nah terus ketika nasihati, nah ini nanti gimana rasakan suara yang keluar, intonasi dan lain pilihan kata dan sebagainya itu pilihan katanya orang nasihati atau pilihan katanya orang marah. Nah pernah tak lakukan gitu, oh iya ya pilihan Jadi ngajak berantem. intonasinya intonasi Iya, itu. diksinya diksi. Oh bener, berarti yang salah itu bukan dia yang menangkap tapi saya yang menyampaikan, cuman saya nggak menyadari. Nah maka menyeting satu yang disampaikan kritikannya tadi ya, sebagai jurnalis, sebagai rakyat, sebagai pemimpin, sebagai apapun itu ketika memberi nasihat itu ya harus satu dasarnya ilmu, yang kedua adalah Ada. disampaikan pakai adab. Iya, betul. Berarti kita itu boleh kritis asalkan Wajib. berbasis data Menyampaikannya. gitu nggih. Betul. Ada penguat Betul. begitu nggih Ustaz gitu. Amar ma'ruf itu nahi mungkar juga aja. Betul. Kadang orang itu ngambilnya amar ma'rufnya aja. Nah, mungkarnya Nahi mungkarnya enggak berani. Setengah-setengah. Ya, setengah-setengah. nahi mungkar kalau pakai adab juga Bagus. enak, diterimanya juga enak. Gitu. Tidak terasa nih Ustadz nih, perbincangan kita udah hampir 45 menit. Oh gitu. Oh, luar biasa. Jadi kalau didasarinya ilmu insya Allah begini. Oke. Tapi memang tidak terasa rasanya kalau kita berbicara tentang sejarah Mbah Hashim itu seperti tidak ada habisnya. betul. Gitu ya. Saya sangat berterima kasih kepada Ustadz dan juga Bapak Abror karena sudah memberikan waktunya, ilmunya bersama kita di sini. Ini saya jadi benar-benar seperti kajian khusus privat ini. Tapi banyak ilmu yang bisa didengarkan dan juga pasti bermanfaat insya Allah untuk pendengar di luar sana. Dan saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan juga ilmunya. Dan saya doakan, saya mewakili teman-teman untuk mendoakan Ustadz dan juga Pak Abror semoga semakin kedepannya semakin bermanfaat, Amin. sukses dan juga dimudahkan dalam setiap proses. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk para pendengar, terima kasih telah menyimak podcast kali ini sehingga tuntas sampai akhir. Dan semoga ini semua menjadikan kearifan untuk kita dan juga manfaat untuk kita. Tetaplah beradab sebelum berilmu dan tetaplah menjaga persatuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.